Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas lagi tentang Shopee ya, terkait dengan akun-akun yang dibajak oleh hacker ya, terutama akun Shopee mungkin ya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya, ada 2 video yang Shopee PayLater dihack sama cara mengembalikan Shopee PayLater yang dihack. Nah, hari ini kita akan melakukan Q&A. Jadi kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Dari subscriber dan dari yang sudah menonton video kita, yang banyak bertanya juga di kolom komentar. Terus ada juga yang nyasar ke IG, bahkan ada yang langsung nemuin kita buat nanyain terkait dengan cara penyelesaian dan ya mungkin seputar kasus-kasus mereka ya. Oke, yang pertama kita akan membacakan dari Mbak. Ini dari DM IG dulu. DM IG ya, dari Mbak Friska. Oke. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, saya sebutin jangan sih namanya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya Friska. Saya juga terkena penipu Kak di Shopee pinjam. Shopee sebesar 1,6 sekian. Kakak gimana Kak? Udah nemu titik terangnya? Jadi intinya ya akhirnya hanya bisa bayar tagihannya aja ya. Nah, oke. Tapi yang seenggaknya kita udah nggak diganggu-ganggu lagi sama tagihan gitu. Sebenarnya kalau uangnya itu pengen selamat kayaknya sih jarang banget ya. Mungkin beberapa, nggak tahu sih, rata-rata memang harus mengganti ke Shopee ya. Jadi kalau misalkan kita udah kena, misal apakah itu Shopee PayLater-nya kena atau Shopee Pay Shopee pinjamnya itu, ya udah pasti kita harus ganti ke Shopee ya. Termasuk kita pun ganti full. Baik, tapi nanti ada yang dapat voucher ya 50%. Nah, nanti akan kita bahas yang voucher 50% itu, karena dari beberapa dari kolom yang berkomentar di video saya itu ada yang dapat voucher 50%. Mungkin ada beberapa orang yang ada banyak sih sebenarnya, nanti kita jelaskan ya, karena memang kita juga waktu itu sempat akan dapat, tapi pada akhirnya ya ingkar janji ya dari pihak sana, jadi kita nggak dapat akhirnya. Oke, selanjutnya dari Nasution Masrura. Assalamualaikum Mbak Utami, maaf saya mengganggu. Saya lihat di Google kalau Mbak Utami adalah korban penipu mengatasnamakan Shopee. Izin bertanya Mbak, kelanjutannya bagaimana ya? Karena saya juga adalah korban. Saya harus membayar sekitar 500.000 tiap bulan. Saya sudah menghubungi pihak Shopee tetapi disuruh tunggu 3 hari. Oke. Memang setelah kita melakukan laporan ke Shopee ya, itu biasanya kan 3 hari ya. Iya. Kita disuruh nunggu 3 hari, jadi mungkin dari pihak Shopee itu akan meneliti terkait dengan kejadiannya itu bagaimana, terus kronologisnya juga bagaimana, terus nanti dilihat tracknya itu bagaimana ya, tracknya ketika pembobolan itu bagaimana. Nanti biasanya setelah 3 hari itu pihak Shopee akan menghubungi kita. Nah, di sela-sela 3 hari itu biasanya akun kita dibekukan dulu ya, biar istilahnya biar aman lah. Nah, tipsnya ketika kita sudah dihack, entah itu apakah teman-teman memberikan nomor OTP ataupun tidak ya, karena ada beberapa yang memang memberikan nomor OTP Shopee, ada juga yang tidak, seperti saya ya, seperti kami, istri saya itu tidak memberikan nomor OTP ya, tapi tetap aja kebobol gitu. Saran kita, kalau misalkan sudah kena itu segera laporkan saja dan segera untuk dibekukan. Nah, nanti setelah dibekukan, setelah 3 hari silakan teman-teman cek, aktifkan kembali, lalu ganti password, lalu tanya ke Shopee, ke pihak Shopee apakah ada tagihan, ya, apakah ada tagihan atau enggak. Karena kalau misalkan ada tagihan ya berarti itu kena dengan Shopee PayLater-nya atau Shopee pinjamnya. Nah, kalau misalkan tidak sampai ada tagihan ya berarti enggak kena mungkin ya. Oke. Yang lain yang sekiranya belum pernah kita jawab. Ini dari OS Serba Ada. Oke. Mbak tetap bayar atau gimana? Kita tetap bayar, nggak mau ribet. Ya, ada juga yang nggak bayar itu katanya ya nggak ada yang datang sih ke rumahnya. Jadi kalau misalkan kita nggak bayar, kita tuh diancam ya. Diancam akan dilaporkan ke LJK, terus dilaporkan ke BI, nantinya ada catatan hitam. Nah, saya nggak tahu tuh, ada beberapa yang komentar dan ada beberapa teman juga yang ketipu, mereka nggak bayar ke Shopee pinjamnya, tapi katanya nggak ada yang ke rumah. Kalau kita sih memang diancam akan didatangi ke rumah, tapi beberapa yang kita tahu di kolom komentar itu sampai sekarang mungkin nggak ada yang nyamperin ke rumah. Lebih jelasnya bisa ditanya langsung aja ya ke akun yang berkomentar seperti itu. Nah, makanya saran kita
kalau misalkan sudah dihack, kena misal berapa lah, di atas 3 juta mungkin ya, sekitar 3 juta. Nah, itu bisa laporkan langsung ke polisi. Sudah terjadi penipuan. Katanya polisi itu minimal 3 juta baru bisa. Kata yang sudah berpengalaman ya. Kata yang sudah itu, kalau misalkan kita ditipunya di atas 3 juta, nah itu baru bisa dilaporkan ke polisi. Kenapa kok laporkan ke polisi? Meskipun mungkin nggak ditindak ya syukur-syukur ditindak sama polisinya. Meskipun kalau misal tidak sampai ditindak, ada ini. Nah, yang penting gini, teman-teman punya surat bahwa teman-teman itu sudah dihack. Jadi kalau misalkan nanti ada Shopee Pay atau Shopee Pay Later ya, dari pihak Shopee pinjam itu datang ke rumah, nah teman-teman punya surat bukti biar istilahnya lebih terjaga lah, lebih punya power gitu, bahwa ini tuh benar-benar ditipu, masa kita yang harus bayar. Nah gitulah intinya, kenapa kok harus lapor ke polisi. Oh, ini ada yang lebih jahat lagi nih, sampai 17 juta. Oke. Proses selanjutnya gimana ya Kak? Soalnya saya juga kena tipu hampir 17 juta. Innalillahi. Ya. Saya coba chat Shopee sama lewat email, tapi balasannya tidak pernah memuaskan. Ya sama kayak ya, kita sama, memang kurang memuaskan dan memang bakal kita yang salah sih. Ya memang benar mungkin ya, karena kita sendiri yang ngasih kode OTP ya. Kayak mungkin ada beberapa teman yang kasusnya sama kayak kita tidak memberikan OTP Shopee. Nah salahnya di mana? Kadang kita memberikan OTP bank ya, kita memberikan OTP bank. Nah itu mungkin salah juga ya bagi Shopee ya. Kita sebenarnya dibobol dulu Shopee-nya, setelah itu dari Shopee pinjam kita akan masuk ke bank. Nah kita salahnya memang memberikan OTP bank, sehingga uang yang ada di bank itu bisa dikuras. Ada yang sampai double ya. Ada yang sampai double. Shopee Pay-nya kena, Shopee Pay-nya kena sekitaran 3 juta, mungkin 7 juta. Rekeningnya kena sampai 30 juta, nanti kita bacakan. Oke. Ada yang lain? Oke, selanjutnya di kolom komentar nih ada yang nanya. Dari Mbak Lia Aulia. Kalau Shopee ambil saldo penjualan kita tanpa sepengetahuan kita, padahal tidak ada kode OTP yang diberikan, tapi tiba-tiba rahib begitu saja, kira-kira Shopee tanggung jawab tidak ya? Lumayan 10 juta hilang begitu saja. Nah ini apakah dihack atau enggak sebenarnya? Ya, ada yang nelpon nggak sih sebenarnya ke Mbak ya? Dari biasanya kalau yang hacker itu kan nelpon ya. Biasanya mereka nelpon gitu minta OTP dan lain sebagainya, tapi ini tiba-tiba tanpa pemberian OTP tiba-tiba rahib begitu aja. Itu dari Shopee-nya kah sedang error atau bagaimana, bisa ditanyakan lagi ya ke Shopee-nya. Mungkin kalau misalkan tidak ada indikasi di hack ya, silakan segera saja hubungi Shopee-nya. Nah nanti kalau misalkan tidak ada respon, silakan teman-teman lapor lewat media konsumen biar cepat beneran. Jadi nanti media konsumen langsung meneruskan ke Shopee itu cepat. Jadi pengalaman kita memang respon Shopee waktu awal-awal itu lama ya. Lalu kita lapor ke media konsumen langsung direspon. Nah itu tipsnya. Oke, selanjutnya dari Revika Amelia. Kalau kita udah mengaktifkan Shopee Pay Later tapi kita belum mengajukan uangnya, apakah yang nge-hack akun kita bisa menggunakan akun itu? Bisa ya, bisa jebol. Karena namanya diaktifkan itu kan kita udah ngasih KTP, udah verifikasi KTP, udah verifikasi nama, alamat dan segala macam kan melalui KTP kita atas nama kita sendiri. Nah itu bisa, karena namanya tinggal mengajukan limit itu kan gampang ya, tinggal ajukan terus prosesnya kadang cepet, beberapa jam aja udah diterima. Ada yang mungkin ada yang sehari 2 hari, tapi tetap itu bahaya banget sih, karena nomor KTP-nya kan udah kedaftar ya di Shopee pinjam atau Shopee Pay Later gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya, jangan sampai, kalau yang belum daftar semoga aja tidak kena ya, dan jangan sampai. Saran saya kalau mau mengaktifkan Shopee Pay Later atau Shopee pinjam, mikirlah 10 kali, 1000 kali lah mikir beneran. Mikir 10 kali. Kalau yang udah terlanjur harus lebih hati-hati, jangan sampai ngasih OTP. Kalau misalnya udah ada indikasi seperti penipuan atau telepon-telepon yang gak jelas, harus segera ganti email dan ganti password. Itu sih saran saya. Pokoknya kalau misalkan ada telepon mengatasnamakan Shopee, mau JDID, mau Tokped, mau Bukalapak, itu modusnya sama semua ya. Nah intinya jangan percaya, karena pihak mereka sama sekali nggak akan nanyain OTP. Dan biasanya penipu itu harus dia minta dulu ini loh, kayak misalnya minta dulu isiin saldo Shopee Pay, kayak gitu-gitu ya. Nah itu benar-benar penipu itu. Jangan percaya lah pokoknya.
Intinya kalau mereka nelpon mau memberikan hadiah dari Shopee, mungkin tulisannya langsung Shopee ya. Misal di WA itu tulisannya Shopee, yang nggak tahu lah. Itu kan sistem ya, ada sistem yang bisa bikin triknya mungkin sampai si nomornya itu pas nelpon ke kita tulisannya mungkin Shopee ya, mungkin tulisannya Shopee, terus mereka tahu ID kita, mereka tahu nomor rekening kita, mereka tahu nama kita, nomor telepon kita. Ya mungkin mereka ngejebol dulu akunnya atau mungkin data teman-teman tersebar di mana, mungkin dicari terus ketemu sama mereka, atau mungkin dari ketika pengiriman di kurir itu kan ada data teman-teman, nah di situ mungkin ketahuan namanya sehingga mereka ngelacak. Jangan langsung percaya intinya. Nah intinya jangan percaya lah, karena Shopee, Bukalapak, Tokped nggak mungkin nelpon ngasih tiba-tiba ngasih hadiah terus. Dan apalagi sampai diminta dulu dana gitu, sampai diminta dulu saldo Shopee gitu-gitu ya. Baik, ada lagi nih. Nah ini menarik nih dari IGD Febri. Kamu mau nanya tadi CS Shopee menghubungi saya, katanya disuruh ngirim kartu keluarga. Kakak kemarin suruh ngirim kakak juga, soalnya saya takut kakak keluarga saya diretas. Ini setelah dihack atau bagaimana ya? Apa ketika masih dihack? Soalnya gini, kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkan Shopee pinjam ya, Shopee pinjam itu kan harus verifikasi pakai KTP atau pakai kakak mungkin ya, seperti itu. Nah itu kalau misalkan teman-teman nggak ngasihkan itu, mereka nggak bisa ngaktifin itu ya, sehingga mungkin nggak bisa dibobol juga. Nah salahnya beberapa dari yang nulis kolom komentar itu memberikan foto KTP. Ya pasti diaktifkan Shopee Pay Later atau Shopee pinjamnya pasti diaktifkan. Nah setelah itu ya dibobol. Ya, jadi kalau misalkan mereka minta KTP lah, minta kakak lah, atau minta isiin saldo ya, atau OTP, terutama OTP jangan percaya pokoknya. Udah itu pasti penipuan. Oke, ini dari Restionita. Assalamualaikum kakak, mau tanya, tolong balas ya. Tadi kan aku kena tipu juga dari telepon yang mengatasnamakan Shopee. Katanya saya dapat cashback 5 juta dan dia minta kirim kode OTP. Terus saya kasih. Terus dia ngarahin ke Shopee Pay, lalu dia minta kode lagi tapi gak saya kasih. Itu masih aman kakak? Saya juga sudah laporin ke CS Shopee dan akun saya dibekukan. Tadi si CS nanya apakah saya registrasi Shopee pinjam. Saya bilang tidak, itu ada kemungkinan si hacker ngaktifin Shopee pinjam, tapi kakak setelah penipu itu telepon saya buru-buru ganti password akun. Aman kakak? Oke, jadi gini, ini kan banyak belum sempat memberikan belum sempat mengaktifkan Shopee pinjam ya. Lalu belum sempat juga ngasih ngasih data ya KTP atau kakak lah ke pihak hackernya. Terus tapi kode OTP-nya sudah terlanjur diberikan. Mungkin yang bisa dibobol itu Shopee Pay ya. Nah Shopee Pay mungkin bisa dibobol kalau Shopee Pay, tapi kalau Shopee pinjam atau Shopee Pay Later-nya, kalau selama itu belum diaktifkan dan teman-teman di sini belum ngasihkan ID teman-teman kayak KTP, SIM atau kakak ke pihak mereka, itu masih aman. Sepertinya masih aman. Cuman untuk lebih jelas silakan teman-teman telepon Shopee-nya dan jelaskan ke CS Shopee dan dijelaskan perihal perkaranya seperti apa. Nah nanti mungkin ada solusi dari sana. Tapi biasanya kalau Shopee pinjam, Shopee Pay Later-nya itu belum diaktifkan dan teman-teman juga nggak ngasih KTP ke mereka, saya rasa masih aman ya, masih aman. Cuman lebih hati-hati aja lah ya. Nah kasus yang sama banget sama saya sebulan kemarin kena 2,3 juta. Saya kejar terus pihak Shopee sama Shopee cuma diganti 1,1 juta. Nah intinya diganti ya.